Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minas syaitonir rajim. Kullu nafsin ja'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Shadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita awali ibadah kita di siang ini dengan meningkatkan dan manjatkan rasa serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita sudah berada di tempat yang terhormat dan mulia ini, memenuhi seruan ilahi, melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba yang beriman, beribadah di hari yang mulia ini. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap gerak dan langkah kita, niat dan amal soleh kita selalu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam sejahtera selalu kita permohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah untuk junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita berdoa semoga kita semua, keluarga kita selalu menjadi pengikut Rasul yang setia. Hadirin sidang Jumat yang mulia, Allah memberikan dua anugerah besar kepada kita. Yang pertama, kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang mulia, makhluk yang terbaik. Yang kedua, anugerah yang kedua, Allah memberikan dinul Islam, agama Islam. Inilah dua anugerah besar yang Allah berikan kepada kita supaya kita mampu dan bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, dengan harapan kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Anugerah pertama, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami ciptakan manusia itu dengan sebaik-baiknya bentuk. Manusia ini merupakan makhluk yang terbaik, yang lebih baik dari makhluk ciptaan Allah lainnya. Dari susunan anatominya, potensi-potensi dasar yang Allah berikan pada kita sebagai makhluk yang bertuhan, makhluk yang beragama, makhluk sosial, makhluk yang bisa berpikir, bisa dilatih. Potensi-potensi dasar itu semua ada pada diri manusia. Dan manusia berbeda dengan makhluk ciptaan Allah lainnya. Kita lihat misalnya ayam bertelur 3 pekan, begitu menetas langsung bisa berdiri, dikasih makan langsung dia bisa makan. Kambing lahir, setelah dibersihkan oleh induknya, dia bisa berdiri, dia bisa menyusu sendiri. Buaya bertelur juga begitu, bisa berenang, bisa mencari makan, atau dituntun mencari makan oleh induknya. Tapi manusia berbeda. Manusia begitu lahir, dibersihkan,
ketika mau diberi makan, diberi susu, harus digendong, dipeluk dulu oleh sang ibu. Air susu ibu itu adalah makanan jasmani, tapi gendongan, pelukan seorang ibu pada anaknya itu makanan rohani. Inilah hebatnya manusia itu merupakan makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Yang kedua, Allah memberikan dinul Islam, agama Islam. Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para nabinya, para rasulnya, sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai kepada Nabi Isa, dan sampai kepada Nabi terakhir, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagai hidayah dan rahmat Allah, sebagai petunjuk dan kasih sayang Allah kepada umat manusia untuk sepanjang masa, dan dijamin bagi para penganutnya, para pemeluknya, mereka akan selamat hidup di dunia dan selamat hidup di akhirat. Karena kita berkeyakinan inna din indallahil Islam, sesungguhnya agama yang hanya diterima di Allah adalah agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menganut, memeluk agama selain dari Islam, mereka akan celaka, mereka akan merugi, dan di akhirat nanti mereka akan menjadi orang-orang yang sesat, tempatnya di neraka jahanam. Karena apa? Karena salah dalam milih agama, salah dalam bertuhan. Kita alhamdulillah diberi dinul Islam, kita bertuhan pada Tuhan yang benar, Tuhan yang esa. Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ada patung, ada berhala, ada manusia, ada api, dan benda-benda lainnya dijadikan kekuatan gaib, dijadikan sesembahan oleh mereka. Nah, justru yang Tuhan ciptakan dia sembah. Kita langsung menjembah kepada Sang Penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah anugerah besar yang Allah berikan. Pertama, kita sebagai makhluk yang terbaik. Kedua, kita diberikan dinul Islam, agama Islam, yang merupakan agama yang satu-satunya diterima, diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang mulia, tapi dalam perjalanannya sangat disayangkan, masih banyak saudara-saudara kita seiman beragama Islam, mereka jauh dari ajaran agama. Mereka beragama, mengaku Islam, tapi tidak pernah mempelajari agama Islam. Mereka punya Tuhan, mereka jauh dari Tuhan. Inilah barangkali mereka ini sedang terjangkit sebuah penyakit. Nabi kita yang mulia, setahun sebelum wafat, beliau sepertinya seperti orang gelisah, cemas, khawatir. Kalau anak remaja bilang sekarang galau. Ketika habis sholat, biasanya dia membalikan badannya 90 atau 180 derajat menghadap kepada para sahabat atau jamaah. Kemudian berzikir, berdoa, sholat sunat. Kemudian dia saling menyapa. Kalau ada sahabat yang tidak hadir, ditanya, sedang kemana? Berniagakah? Atau sedang sakit? Kalau sakit, segera dijenguk oleh Rasul. Begitulah kasih sayang Nabi kepada para sahabatnya. Tapi pada saat itu 3 hari 3 malam Nabi tidak berkomunikasi dengan sahabat. Kalau habis sholat, zikir, doa, sholat sunat, dia pulang. Sehingga menjadi buah bibir para sahabat, ini ada apa? Akhirnya mereka bermusyawarah, lebih baik kita tanyakan saja perihal ini kepada Nabi daripada salah. Maka beberapa orang datang ke rumah Nabi menanyakan perihal ini. Begitu sampai di rumah Nabi, mereka bertanya, ya Rasulullah, kami perhatikan Anda dalam 3 hari 3 malam ini seperti sedang cemas, seperti sedang gelisah, khawatir atau galau. Mohon maaf ya Rasulullah, apa betul? Nabi mengatakan betul.
Ada apa ya Rasulullah? Nabi menjawab, aku cemas, aku gelisah, aku khawatir umatku di akhir zaman terjangkit sebuah penyakit. Sahabat kaget. Disangka sahabat penyakit kusta, lepra yang menular itu, tapi bukan. Penyakit apa ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan satu kata, wahan. Ma huwal wahan ya Rasulullah? Apa wahan itu? Nabi menjawab, hubu dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta pada kehidupan dunia, tapi lupa daratan, takut dengan kematian. Inilah barangkali penyakit yang sedang digelisahkan, pernah digelisahkan, terjadi di tengah-tengah kehidupan. Ada orang diberi jabatan tinggi, berpangkat, punya kedudukan, punya istri cantik, bintang 2, tapi tidak puas dengan jabatannya itu, pengen cari yang lainnya, pokoknya haram juga nggak apa-apa. Dia bikin judi online, dia berselingkuh dan lain-lain sebagainya. Ini sangat memprihatinkan. Inilah ulama kita dulu pernah berpesan, kalau kalian sudah mendapat kedudukan, awas dengan 3 tak katanya. Tahta, harta, dan wanita. Tahta adalah kedudukan, harta adalah uang dan lain sebagainya. Wanita jangan sampai terjerumus dengan 3 tak ini. Nah, banyak sekali saudara-saudara kita juga lupa daratan, lalai karena cintanya kepada kehidupan yang luar biasa. Ada orang kalau setiap 6 bulan traveling, diajak istri dan anaknya ke luar negeri, ke Amerika, ke Eropa dan lain sebagainya. Tapi rumahnya dekat dengan masjid, tidak sampai 100 meter, tidak pernah sampai, tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji. Itu namanya sedang terjangkit penyakit wahan, hubu dunia tadi. Dan inilah barangkali hadirin kaum muslimin sidang Jumat, khotbah singkat ini mengingatkan kepada kita, Allah telah memberikan anugerah kepada kita, makhluk yang terbaik, agama yang mulia, maka manfaatkanlah ini sebesar-besarnya untuk kehidupan ini sampai kita berjumpa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullun nafsin ja'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan nanti setiap kita, semua perbuatan baik kita dibalas oleh Allah di hari kiamat nanti. Wa man jujiya anin nar wa tudkhilal jannah faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah sebuah keberuntungan, itu sebuah kemenangan. Tapi ingat, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Catat baik-baik, ketahuilah kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang memperdayakan. Inilah jangan sampai penyakit wahan ini membuat kita menjadi lalai. Sibuk ngurusin dunia, tapi lalai mengurusin ibadah. Seharusnya dunia kita sibuk, tapi kita sibuk juga mengurusi urusan akhirat. Sibuk beribadah, sibuk sholat berjamaah di masjid, sibuk sholat tahajud, duha, infak, sedekah, dan lain-lainnya. Sampai kita di penghujung akhirat kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Qulu qawli hadza wastaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim.